Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Robin, Pak Fauzi dan Bu Irma serta Bapak Ibu guru SMA Afisina Jagakarsa. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin wa rabbal alamin. Baik, mungkin pada kesempatan ini saya coba untuk mereview sebuah buku yang berjudul Berdamai dengan Kecemasan. Judul ini sebetulnya seringkali kita alami ya, seringkali kita hadapi, karena cemas ini ada sesuatu yang mungkin bisa jadi melekat pada diri kita. Buku ini ditulis oleh Sonny Adams dengan jumlah halaman 170 gitu ya. Dan dari bahasanya adalah cukup bahasanya ringan, namun cukup mendetail pembahasannya. Baik, mungkin diawali dengan sebuah statement dari J.K. Rowling, film Harry Potter ya. Dikatakan things we lose, we have way of coming back to us in the end, if not always in the way we expect. Artinya sesuatu yang hilang dari kita itu suatu saat atau pada akhirnya akan kembali kepada kita sesuai dengan cara atau jalannya. Walaupun juga bisa jadi jalannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasinya atau yang kita harapkan. Yang namanya cemas ini mungkin kita tidak bisa melepaskan begitu saja, karena setiap manusia itu pasti punya keinginan. Kalau keinginan pasti akan muncul sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan inilah yang akan menghasilkan sebuah ekspektasi. Dari teori Maslow ada 7 kebutuhan yang dimiliki atau yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama adalah psychological needs, yaitu kebutuhan secara psikologi. Yang kedua adalah safety needs, yaitu adalah kebutuhan-kebutuhan yang membuat kita itu aman. Belongingness dan love needs itu ya adalah kebutuhan-kebutuhan yang kita nggak bisa hidup sendiri, jadi berkelompok dan juga ingin dicintai gitu ya. Kemudian yang keempat ada esteem needs, yaitu adalah kebutuhan agar kita lebih sukses. Dan terakhir ada self actualization needs, jadi kebutuhan untuk pengakuan atau mengaktualisasi diri kita. Nah, jika kebutuhan ini menjadi sebuah ekspektasi kita gitu ya, maka kita akan muncul sebuah kecemasan. Ekspektasi misalkan saya ingin diterima di perguruan tinggi UI pilihan pertama. Pada saat kita saat sudah selesai ujian akan muncul kecemasan apakah diterima atau tidak. Nah, ekspektasi tinggi atau rendah ujung-ujungnya adalah punya resiko yang sama, yaitu adalah kekecewaan jika ekspektasi itu tidak kita peroleh. Oleh karena itu dalam buku ini cukup menarik ya, bagaimana kita bisa berdamai dengan kecemasan tersebut. Otomatis kita juga harus berdamai dengan ekspektasi yang kita miliki ya. Maka beda antara keinginan dan ekspektasi. Kalau keinginan gitu ya, jika keinginan tidak tercapai masih ada alternatif keinginan lainnya. Tapi kalau ekspektasi itu tidak tercapai, maka yang muncul adalah kecemasan. Maka cara untuk bisa berdamai dengan rasa cemas dan juga termasuk ekspektasi kita adalah bagaimana kita memunculkan kesadaran pada diri kita sendiri. Ini yang paling sulit ya untuk bisa muncul kesadaran. Karena tidak semua orang dapat menyadari bahwa ada yang salah dengan hidup mereka. Banyak yang masih menggendong emosinya, marah, sedih, cemas, takut, panik, euforia, rasa sombong, termasuk juga rasa menolak diri kita. Otomatis kecemasan ini kalau itu berlebihan, efeknya adalah ke arah fisik kita. Pola tidurnya akan berubah, kemudian sikapnya akan berubah, dan akan mempengaruhi kinerja kita ataupun juga pergaulan kita dengan teman-teman kita. Maka untuk menguranginya dalam buku ini itu ada 2 yang disarankan. Pertama adalah kontemplasi. Kalau dalam ini adalah merenung, kalau saya lebih tepatnya adalah muhasabah gitu ya. Eling kalau bahasa Jawa ya. Dan yang kedua adalah untuk bisa kontemplasi terhadap rasa cemas ataupun juga kita bisa muhasabah, maka kita harus memiliki jiwa yang kalem atau jiwa yang tenang.
Kalau dalam Al-Quran itu adalah hati yang tentram itu adalah jika kita mengingat Allah. Maka bagaimana caranya? Ini yang terpenting. Caranya adalah dalam buku ini menyatakan pertama adalah kita menepi untuk hening sejenak. Kalau dalam bahasa sholat ya tumakninah. Kalau bahasa lim adalah pause button gitu ya. Artinya kita menekan tombol pause-nya. Namun jangan lupa untuk pause kembali atau pencet kembali, karena kalau pause selamanya itu akan kita berhenti. Jadi kita menepi atau hening sejenak untuk apa? Ya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah healing atau meditasi, atau kita belajar untuk fokus kepada sebuah objek, atau kadang-kadang kita mengamati gerak-gerik suatu objek, ya. Maka ini akan menghasilkan atau mengembalikan perhatian kita pada apa yang terjadi pada saat itu, ya. Mungkin kita merasakan nafas kita sesak atau semakin lega, ataupun juga Senin Kemis, atau itu yang kita rasakan. Perasaan dan tubuh kita, pikiran kita, emosi kita itu akan kita rasakan pada saat kita healing atau pada saat kita itu fokus kepada sebuah objek. Nah, kita pun juga dalam saat healing tersebut kita lebih bersedia untuk melihat apa yang ada, menghasilkan kesadaran untuk memberikan kita pilihan-pilihan untuk memilih secara bijak, memilih pola mana yang dikembangkan atau dibudayakan, atau pola mana yang harus kita tinggalkan. Jika ini kita rasakan atau kita coba laksanakan, maka kita akan bisa mendapatkan sebuah kesimpulan-kesimpulan dari hidup kita. Beberapa kesimpulan adalah ini: tidak semua yang kita pikirkan pada hari ini bermanfaat untuk esok hari. Tidak semua yang kita takutkan hari ini pasti benar-benar terjadi pada esok hari. Tidak semua orang yang kita benci hari ini akan selalu kita benci hingga akhir hayat nanti. Tidak semua yang kita sukai hari ini akan selalu kita sukai pada akhir hayat nanti. Tidak semua harapan yang kamu impikan hari ini selalu terjadi. Biasanya malah lebih baik daripada yang kita minta. Tidak semua yang terjadi hari ini selalu buruk, karena selalu ada nilai positifnya. Ini tergantung bagaimana kita memandangnya. Maka dalam Seven Habits itu ada paradigma. Kita harus merubah paradigma. Selalu ada jalan di setiap pilihan kita ambil. Selalu ada campur tangan Allah di setiap pilihan kita ambil, bagi yang percaya, yakin, dan beriman kepadanya. Memang semua hal ini kita usahakan hari ini belum tentu berguna di kemudian hari. Tetapi tidak mempersiapkan sama sekali itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fatal. Jangan pernah mencoba untuk mengerjakan yang berada di luar kemampuan kita. Maka kita dalam pola hidup kita atur. Misalkan 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk waktu kita sendiri. Jangan khawatir akan hari esok, karena setiap harinya mempunyai kesusahan, kesulitan masing-masing. Dan yang terakhir adalah jangan khawatir, karena Allah akan berada bersama kita semua. Nah, itu adalah kesimpulan buku ini dan sangat tepat juga untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita, karena setiap pekerjaan kita itu maraton sekali. Maka mudah-mudahan ini bisa mengendalikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.